Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Maya Puspita dengan NIM 223255, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Teman-teman, di sini saya akan mengulas kembali materi apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, materi yang akan dibahas ialah konsep dasar manajemen produktivitas. Yang pertama, saya akan membahas apa itu manajemen sumber daya manusia. Nah, apa sih sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM ialah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan juga efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Nah, unsur utama MSDM ialah manusia. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan juga implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan juga hubungan baik ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia juga melibatkan semua keputusan dan juga praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya sendiri. Adapun menurut para ahli, yang pertama ada Edi Heljanto mengatakan nilai yang menunjukkan bagaimana sebaiknya mengelola dan menggunakan sumber daya manusia untuk mencapai sesuatu secara optimal. Yang kedua ada menurut Kan Hacen Thomas, Welin Blocker, Edward J. Hubungan yang terkait antara hasil jumlah output dan juga jumlah output yang dibutuhkan untuk mendapatkan output tersebut. Nah, yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Nah, ekivalensi persyaratan adalah kesamaan atau standar yang diterapkan dalam membandingkan perusahaan untuk memastikan bahwa perbandingan dilakukan dengan cara yang adil dan juga sesuai. Nah, konsep ini juga memastikan bahwa perusahaan yang dibandingkan memiliki karakteristik yang setara dalam hal ukuran, industri, metode, akuntansi, dan juga faktor eksternal lainnya. Nah, beberapa aspek utama dari ekivalensi persyaratan meliputi beberapa poin penting yang diantaranya yang pertama ada kesamaan standar akuntansi. Perusahaan harus menggunakan standar akuntansi yang sama seperti IFRS, GAAP, atau PSAK. Jika standar akuntansi berbeda, maka perbandingan keuangan bisa menjadi bias karena perbedaan dalam pencatatan biaya pendapatan, pengakuan biaya, dan juga kebijakan penyusutan aset. Yang kedua, yaitu ada kesamaan sektor industri. Perusahaan dalam industri yang berbeda memiliki model bisnis, margin keuntungan, dan juga struktur biaya yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan harus dilakukan antara perusahaan yang berbeda dalam sektor yang sama. Yang ketiga, yaitu kesamaan skala perusahaan. Nah, perusahaan dengan skala yang berbeda, misalnya perusahaan kecil dengan perusahaan multinasional, memiliki struktur biaya, strategi pemasaran, dan juga SDM yang berbeda. Oleh karena itu, harus ada kesetaraan dalam hal ukuran atau skala operasionalnya. Nah, yang keempat ada kesamaan metode evaluasi. Nah, perbandingan harus menggunakan metode yang sama, misalnya rasio keuangan, analisis SWOT, atau analisis tren keuangan agar hasilnya bisa lebih valid. Yang kelima, ada kesamaan faktor eksternal. Faktor eksternal seperti koordinasi ekonomi, regulasi pemerintah, dan juga situasi pasar harus diperhitungkan agar hasil perbandingan tidak bias. Misalnya, perbandingan kinerja perusahaan di negara dengan ekonomi stabil akan berbeda dengan perusahaan di negara dengan inflasi yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Penyebab peningkatan produktivitas dapat dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal. Nah, di dalam faktor internal ini yang pertama ada tingkat pendidikan. Biasanya dengan tingkat pendidikan yang tinggi, orang atau pekerja akan mudah dimotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dapat menyelesaikan tugasnya akan mudah untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada kemampuan bekerja. Nah, kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak mengalami kesulitan
maka akan lebih cepat dan tepat untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan kata lain, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga yaitu skill atau keterampilan. Karyawan atau pekerja yang mempunyai skill atau keterampilan yang bagus, maka akan termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Seperti itu. Jadi yang kedua ada faktor eksternal. Nah, yang pertama ada sarana dan prasarana. Pendukung produksi. Apabila sarana dan prasarana tersedia dengan baik dan mudah untuk dicari atau diminta, maka karyawan akan merasa mudah menjalankan tugasnya dan akan bisa mengacu untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang kedua, lingkungan kerja yang nyaman. Nah, ini sangat penting. Apabila hubungan industrial antara atasan dengan bawahan, dan juga antara karyawan dengan karyawan menunjukkan adanya hubungan industrial yang baik dan selalu berkomunikasi yang baik dan juga didukung dari lingkungan kerja yang bersifat fisik, antara lain penerapan ruangan, terus penerangan, pendingin, serta kebersihan dan juga sebagainya. Nah, semua ini akan mendukung untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya ada disiplin kerja. Nah, disiplin kerja adalah salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas dengan disiplin dari segala bidang, seperti disiplin kerja, disiplin pakaian, bahan baku, atau bisa meningkatkan produktivitas. Yang keempat ada kompensasi, gaji dan upah. Nah, kompensasi gaji dan upah adalah juga sebagian pendorong atau peningkatan produktivitas karyawan. Walaupun kompensasi bukan satu-satunya untuk memotivasi, tapi dengan pemberian kompensasi yang baik akan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau karyawan. Oleh karena itu, kompensasi bisa mendorong untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi sebaliknya, apabila perusahaan atau organisasi tidak pernah memberikan kompensasi kepada karyawan, bukan produksinya yang naik, justru menurut saya itu akan turun begitu. Ini kenaikan standar hidup. Yang kedua ada dampak sosial, meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada dampak lingkungan. Nah, meliputi pengukuran dampak lingkungan, penghematan sumber daya manusia, peningkatan kualitas lingkungan. Yang keempat ada dampak psikologis, meliputi peningkatan motivasi, peningkatan kepuasan kerja, peningkatan keseimbangan hidup. Nah, materi selanjutnya yaitu ada siklus produktivitas dan pengukuran produktivitas. Menurut Suman, pada tahun 1984 memperkenalkan suatu konsep formal yang disebut sebagai siklus produktivitas atau productivity cycle untuk dipergunakan dalam usaha peningkatan produktivitas terus-menerus. Konsep siklus produktivitas yang dikemukakan ini terdiri dari 4 tahapan kegiatan utama, yaitu yang pertama pengukuran produktivitas atau measurement. Tahapan ini melibatkan pengumpulan data dan juga perhitungan rasio output terhadap input untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran dapat dilakukan secara parsial, total, atau multifaktor, tergantung pada kebutuhan organisasi. Yang kedua ada evaluasi produktivitas atau evaluation. Setelah data produktivitas diperoleh, tahap evaluasi dilakukan untuk menganalisis kinerja saat ini dibandingkan dengan standar atau target yang ditetapkan. Nah, analisis ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, baik positif maupun negatif. Nah, yang ketiga ada perencanaan produktivitas atau yang disebut planning. Berdasarkan hasil evaluasi, organisasi merumuskan strategi dan program untuk meningkatkan produktivitas. Perencanaan mencakup penetapan tujuan, pemilihan metode, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai peningkatan produktivitas. Yang keempat ada peningkatan produktivitas atau improvement. Tahapan akhir adalah implementasi program yang telah direncanakan untuk meningkatkan produktivitas. Ini melibatkan pelaksanaan tindakan perbaikan, pelatihan karyawan, dan juga pengawasan terhadap proses yang berjalan. Setelah implementasi, siklus kembali kepada tahapan pengukuran untuk menilai. Yang kedua, ada pengukuran produktivitas. Kegiatan pengukuran produktivitas perlu dilakukan oleh setiap perusahaan.
Mengapa? Agar dapat diketahui bagaimana kondisi perusahaannya, apakah tingkat produktivitasnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau belum. Dengan menggunakan pengukuran produktivitas, secara langsung evaluasi terhadap hasil pengukuran dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada membandingkan hasil. Nah, pengukuran dengan hasil produktivitas standar yang telah ditetapkan manajemen. Yang kedua, melihat bagaimana perbaikan produktivitas telah terjadi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan dengan produktivitas industri sejenis yang menghasilkan produk serupa. Efektivitas tindakan yang telah diambil sehingga menciptakan proses peningkatan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu perencanaan produktivitas jangka panjang versus jangka pendek SMART, langkah-langkah untuk mencapai target. Nah, perencanaan produktivitas merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas baik bagi individu maupun organisasi. Perencanaan produktivitas mencakup dua dimensi waktu yang saling berkaitan, yaitu perencanaan jangka panjang dan juga jangka pendek. Perencanaan jangka panjang bersifat strategis dan berfokus pada visi jangka panjang. Sementara perencanaan jangka pendek bersifat taktis dan juga operasional. Integritas yang efektif antara kedua jenis perencanaan ini sangat penting untuk memastikan kesuksesan dalam peningkatan produktivitas. Nah, penerapan konsep SMART dalam merumuskan tujuan memungkinkan setiap target menjadi lebih spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Sedangkan proses mencapai target produktivitas melibatkan serangkaian langkah sistematis mulai dari analisis kondisi saat ini, penerapan target, penyusunan strategi dan taktik, implementasi rencana, monitoring, dan evaluasi hingga perbaikan berkelanjutan. Setiap langkah memiliki peran penting dalam memastikan pencapaian target produktivitas secara efektif dan juga berkelanjutan. Yang kedua, ada pengukuran produktivitas. Kegiatan pengukuran produktivitas perlu dilakukan oleh setiap perusahaan. Mengapa? Agar dapat diketahui bagaimana kondisi perusahaannya, apakah tingkat produktivitasnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau belum. Dengan menggunakan pengukuran produktivitas, secara langsung evaluasi terhadap hasil pengukuran dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada membandingkan hasil. Nah, pengukuran dengan hasil produktivitas standar yang telah ditetapkan manajemen. Yang kedua, melihat bagaimana perbaikan produktivitas telah terjadi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan dengan produktivitas industri sejenis yang menghasilkan produk serupa. Efektivitas tindakan yang telah diambil sehingga menciptakan proses peningkatan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu productivity, improvement, dan stunting. Nah, peningkatan dan pemeliharaan produktivitas merupakan dua aspek penting dalam mencapai kinerja yang optimal baik dalam konteks individu maupun organisasi. Productivity improvement fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja melalui perbaikan proses, penggunaan teknologi, pelatihan, dan juga inovasi. Sementara itu, stunting productivity menekankan pentingnya menjaga hasil peningkatan tersebut secara berkelanjutan agar tidak menurun dari waktu ke waktu. Nah, teman-teman, keduanya ini saling melengkapi. Peningkatan tanpa pemeliharaan akan cepat hilang dampaknya, sedangkan pemeliharaan tanpa peningkatan akan membuat organisasi itu stagnan. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan strategi terpadu yang mencakup perencanaan jangka panjang, manajemen sumber daya manusia yang baik, serta budaya yang adaptif dan juga berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.